Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman
Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala siaran online pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Pak Mei, selamat pagi Bu Titik, selamat pagi Bu Rita Herawati, selamat pagi Pak Henry, Bu Weekend, Bu Elias, Pak Elias, Marta, Martin, Marcel, good morning. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Bu Foni, selamat pagi. Pak Paulus, selamat pagi. Pak Martin, Bu Feby, selamat pagi. Ya, kita baca Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Galatia 3 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Amin, amin, amin. Kita ini adalah satu di dalam Kristus ya. Ya. Tidak ada lagi hamba ataupun orang merdeka. Pada zaman perbudakan dulu, seorang penyair kulit hitam pertama yang menerbitkan bukunya, yaitu Phyllis Wheatley, itu menggunakan tema-tema Alkitab untuk meyakinkan bahwa orang-orang percaya supaya menghapuskan praktik perbudakan. Memang di Perjanjian Lama itu dituliskan pada masa itu adalah masa-masa perbudakan. Wheatley yang lahir tahun 1753 di wilayah barat Afrika dijual ke pedagang budak ketika masih berusia 7 tahun. Setelah berhasil membuktikan diri sebagai pelajar yang berprestasi, maka ia memperoleh pembebasannya tahun 1773 ya. Jadi hampir 20 tahun kemudian ia dibebaskan. Dan di dalam puisi dan surat-suratnya, Wheatley mendesak para pembacanya untuk menghayati arti asas kesetaraan bagi semua orang sebagaimana ditegaskan dalam Alkitab. Ia menulis, Allah telah menanamkan dalam hati setiap manusia suatu nilai kecintaan dan kebebasan, pada kebebasan. Jadi kecintaan pada kebebasan, sehingga kita tidak tahan menghadapi penindasan dan mendambakan pembebasan, dan nilai yang sama hidup dalam diri kita. Jadi kita setiap orang tidak ada lagi budak, tidak ada lagi perbedaan apakah kulit putih, merah, hitam, kuning, semua bernilai sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan di hadapan Allah merupakan kebenaran yang ditekankan Paulus ketika ia menulis Galatia 3 ayat 28. Kita baca Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua
adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Jadi tidak ada lagi perbedaan apakah itu ras, etnis, jenis kelamin, atau status sosial, hendaknya tidak berujung pada diskriminasi dalam gereja. Meski sama-sama sudah menerima kasih Allah, kita masih berjuang untuk menghadapi hidup ini. Prinsip kesetaraan ini tetap kita harus perjuangkan ya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa umat Allah yang beragam ini disatukan melalui iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi itu adalah cermin hati Allah. Sehingga rancangannya untuk kehidupan kekal itu berlangsung ya. Jadi realitas tersebut dapat menolong kita mensyukuri ya hadirnya keberagaman di tengah komunitas iman kita saat ini. Selamat pagi Bu Lasma, Bu Tiar, Pak Artono Utomo, Bu Silvi, Patrick, Pak Salmon. Selamat pagi semuanya. Jadi puji Tuhan kita ini berada di Indonesia ya, dengan keanekaragaman budaya, suku dan bangsa ya, luar biasa. Maka dari itu kita sudah punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita ini punya bentuk tubuh, warna kulit, warna mata yang berbeda-beda, tetapi kita satu, yaitu makhluk yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagaimana keberagaman dapat merepresentasikan Allah dengan lebih baik? Jadi kita orang-orang di dalam Tuhan harus dapat menghadirkan Allah di dalam keanekaragaman kita ya. Ada Allah yang menciptakan kita tidak sama ya, beraneka ragam. Dan itulah sebabnya kita harus bisa saling memberikan kehidupan kesetaraan ya, setara. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau dunia itu masih melakukan pembedaan-pembedaan ya, bener nggak? Ya. Ada lagunya kan, kok dibanding-bandingke. Kalau dunia itu membanding-bandingkan ya, membandingkan oh ini lebih kaya, ini lebih muda, ini lebih tua dan sebagainya. Ada perbandingan. Tetapi di dalam Allah kita tidak usah banding-bandingke. Semuanya sama saja. Amin. Pagi hari ini kita kehilangan oma, nenek, teladan pendoa yang baik, yaitu Ibu Lili, tantenya Yunita atau Meme ya, di Sidoarjo. Mungkin usianya sudah berapa ya, 80 tahunan lebih. Beliau lama terbaring saja di tempat tidur. Kalau hari ini jam 2 pagi tadi Tuhan membebaskan Bu Lili dari segala sakit penyakitnya. Tentu itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, karena ia pasti menerima mahkota dalam kehidupannya sebagai pekerja keras, hidup selibat, tidak menikah, dan melayani Tuhan dalam hal doa ya. Luar biasa, tadi pagi saya baru baca ayat-ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus ya, bahwasanya lebih baik kalau tidak menikah ya, karena hidupnya bisa memusatkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang sudah menikah ya sudah terlanjur menikah ya tidak masalah gitu ya. Harus berjuang untuk dirinya sendiri layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau menikah itu harus memperjuangkan kehidupan satu keluarga ya, berjuangnya lebih soro gitu ya. Kalau tidak menikah kan berjuang untuk mulut satu orang ini. Tapi kalau menikah minimal 2 ya. Nah, tapi nggak masalah karena Tuhan juga menginginkan kita untuk beranak pinak memenuhi bumi ya. Nah, kembali kepada Bu Lili, kami mengucapkan buat keluarga yang mendengarkan siaran ini,
kami ikut berduka cita. Sebetulnya bukan duka cita seperti dunia, karena kami juga bersuka cita karena nama Bu Lili pasti tercatat di surga. Amin. Jadi tahun ini tahun pembebasan bagi beliau, untuk tidak lagi terikat pada ranjang, tidak lagi terikat pada obat-obatan, tidak lagi terikat oleh bumi, melainkan boleh terangkat ke surga mulia. Amin. Jadi inilah kita yang punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mungkin kita merasa di dunia ini kita menjadi hamba ya, tapi jangan menjadi hamba dosa ya. Kita menjadi orang yang tertindas, tertekan, termarginalkan dan sebagainya. Berita baiknya hari ini adalah kita semua satu di dalam Kristus ya. Amen. Jadi kita yang mendambakan keluar dari penindasan sakit penyakit, ekonomi dan sebagainya, mendambakan pembebasan. Suatu hari nanti kita akan mendapatkan semuanya itu. Dan nilai-nilai yang sama dalam hidup, dalam diri kita ini, ayo kita siarkan atau kita bagikan kepada rekan-rekan tercinta yang karena kita ini satu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tidak akan saya perpanjang hari ini karena tentunya saya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedukaan hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami satu di dalam Kristus Yesus. Jika tidak ada perbedaan lagi di antara kita, kita bisa saling mengasihi satu dan lainnya, tidak mencela satu dengan lainnya, tetapi kita tetap satu di dalam Kristus Yesus. Luar biasa, Tuhan sudah mempersatukan kita di dalam kasih-Nya, sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara kita, dan kita tetap satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwa tidaklah ada lagi perhambaan. Kalau kami ini hamba-hamba Tuhan, terima kasih karena kami harus melayani Engkau sampai Engkau menjemput kami untuk kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. God bless us. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, amin, amin.